Heroes History Maker. Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke sharing firman. Tapi sebelumnya yuk kita doa dulu yuk. Terima kasih ya Bapak yang baik, kalau pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersatu Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau turut hadir bersama dengan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan, apa yang ingin hamba-Mu sampaikan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan, dan dapat hamba sampaikan dengan sempurna ya Bapak. Dan biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan Tuhan tidak didengarkan begitu saja Tuhan, tapi tertanam di setiap hati masing-masing history maker yang hadir pada hari ini ya Bapak, dan dapat dimuliakan dan dinyatakan di dalam kehidupannya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita akan masuk ke firman Tuhan. Yang hari ini akan saya bawakan itu judulnya Ngegas Tapi Sayang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yuk kita baca firman Tuhan dulu di Roma 12 ayat 2. Yang bunyinya seperti ini. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini selama PPKM ini kalian berasa gak sih kayak dunia kalian tiba-tiba jadi sempit sekali, tiba-tiba harus stay at home, tiba-tiba kayak macam orang isoman ya, di rumah doang, gak bisa ngapa-ngapain, semua pada tutup, mall juga tutup, tempat makan cuma bisa take away, pokoknya rasanya tuh kayak dikekang banget gitu loh, kayak digas banget kehidupan kita ini dengan kekekangan gitu kan. Tapi kalau mau dilihat-lihat, kalau mau dipikirkan secara dengan pemikiran yang terbuka dan dewasa, itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Nah, sama halnya nih teman-teman, terkadang Tuhan itu kayak kesannya tuh ngegas banget sama kehidupan kita. Kenapa? Kayak kadang di kehidupan kita tuh banyak sekali proses yang harus kita alami, yang gak enak yang harus kita lalui gitu kan. Padahal kalau mau dipikir-pikir, aduh aku kan udah ikut Tuhan, aku kan udah pelayanan, tapi kok hidupku gini-gini amat, kenapa kok hidupku masih begini, masih begitu, mungkin masih susah duit, masih masih gak happy, ada-ada aja masalah yang datang ya kan. Tapi sebenarnya kalau mungkin sekarang kalau aku ngomong ini, kalian bakalan kayak, lu mah gampang ngomong kayak gitu, lu nggak ngerasain aja apa yang gue rasain. Tapi sekali lagi teman-teman, saya cuma mengingatkan kalau kita yang percaya sama Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita percaya kalau itu akan mendatangkan kebaikan di kehidupan kita. Sekalipun kita juga belum tahu kebaikan itu apa. Sekarang kita nggak ngerti kebaikan apa yang Tuhan sediakan di kemudian hari gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri, aku lebih pilih gimana sih, Tuhan yang ngegas tapi sayang, atau Tuhan yang ya udah selalu cuek, bodo amat, jadinya kayak berasa diabaikan gitu kan. Mending gak apa-apa deh, kita digas aja karena sayang gitu kan, karena kita mau dibentuk menjadi pribadi yang lebih indah dan lebih berkenan di matanya. Amin. Nah, Tuhan itu ngegas kita itu dalam hal apa sih? Poin pertama, dalam hal kasih. Nah, semuanya itu yang kita tahu, semuanya yang terjadi di kehidupan kita itu sekalipun gak enak prosesnya, jalannya mungkin bumpy, mungkin berbatu, berkerikil gitu, tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita percaya itu akan mendatangkan banyak kebaikan yang mungkin besok akan kita rasakan kebaikannya, ataupun mungkin masih setahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak pernah tahu, karena itu masih rahasia Tuhan. Tapi yuk kita baca kebenaran firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 10-11. Bunyinya seperti ini. Untuk waktu yang singkat mereka telah mendidik kita dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Elohim mendidik kita untuk kebaikan kita, sehingga kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap didikan pada saat diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Nah, terkadang tuh kita tuh nggak bisa menerima kenyataan hidup, karena kayak gimana ya? Kadang tuh kita kayak
gue nggak bisa lagi nih, ini udah melebihi batas kesabaran gue nih. Wah ini nih si A nih udah giniin gue udah selama ini udah sabar mungkin gitu ya kan, tapi gue masih aja nih diginiin, masih aja digituin ya kan. Sebenarnya yang aku percaya sama halnya kayak misalnya kita ketemu orang, kita ketemu teman, itu terkadang kita tuh nggak tahu siapa aja yang akan kita temui di kehidupan kita. Tapi yang aku percaya, kita ketemu sama orang itu bukan for no reason, tapi ada suatu hal. Ada orang-orang yang kita temui yang diizinkan untuk membentuk kita, tapi ada juga orang yang kita temui tapi kita yang dipakai buat membentuk mereka gitu ya. Pasti kebalikannya selalu antara A dan B ini gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau kasih itu lebih strong, lebih kuat, lebih dahsyat daripada semua permasalahan yang kalian hadapi, semua beban hidup apapun itu yang sekarang pergumulan kalian. Itu kasih Tuhan itu jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat daripada segala macam yang kita lalui. Yang Yerika percaya itu gini loh, Tuhan itu nggak pernah menyediakan masalah. Tuhan itu nggak pernah menciptakan masalah di kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, oke, ada dua perbedaan ya, diizinkan terjadi sama di-create gitu kan. Tuhan itu mengizinkan, bukan create masalah di kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi di kehidupan kita, saya percaya itu punya maksud dan tujuan tersendiri. Entah itu untuk membentuk kita atau untuk kita bentuk orang lain dan menjadi berkat buat orang lain, seperti itu ya. Atau ya menjadi pengalaman yang nggak bisa kita beli pakai uang gitu. Terus poin kedua itu Tuhan itu ngegas dalam hal apa? Didikan. Tuhan itu selalu mendidik orang-orang yang dikasihinya. As in kayak gini loh, ada orang yang udah umurnya tua gitu kan, tapi nggak pernah mengalami proses di kehidupannya dia. Ada orang juga udah tua, tapi setelah dia tua baru dia mengalami yang namanya proses. Kalau bisa memilih sih, kalian pilih mana sih? Di proses ketika kalian udah tua atau ketika muda kalian udah mengalami proses dan mengalami perjumpaan sama Tuhan sendiri. Jadinya kita ada encounter sama Tuhan melalui masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Kita dengan adanya masalah itu kita jadi bisa merasakan pertolongan Tuhan seperti apa, cintanya Tuhan seperti apa. Timbang kalian mungkin lebih pilih pas udah tua, udah bawa tanah, bentar lagi udah mau pulang baru mengalami proses. Itu kan nggak enak ya kan. Kalau aku sih, aku nggak apa-apa deh, aku bersyukur kalau aku diproses di umur yang masih muda gitu ya. Nah, kenapa sih kalau Tuhan mengasihi kita itu, lalu kenapa harus ada proses? Nah, kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Nah, inilah teman-teman ciri-ciri kasihnya Tuhan ya, bukan kasih-kasihan. Dan semuanya itu sebenarnya kalau kita baca lagi, dibaca ulang dan kita selami, itu sebenarnya untuk mendidik gitu loh. Sama seperti kita ini, kayak gini loh, kalau kita punya orang tua, kadang orang tua kita itu kenapa sih galak banget sama kita, kenapa sih strict banget sama kehidupan kita? Karena dia mengasihi kita, orang tua kita menyayangi kita. Dia nggak mau kita sampai di jalan yang salah dan akhirnya berbuntut untuk membentuk karakter yang salah di kehidupan kita. Karena orang tua kita kan udah, ya kasarannya udah mengalami asam pahit garam kehidupan lah ya. Jadi at least mereka lebih tahu gitu. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Kita udah mengasihi Tuhan, tapi kita masih mengalami proses. Yes, karena Tuhan mau membentuk kita, membentuk pribadi kita yang menjadi pribadi yang jauh lebih indah dari kita yang sebelumnya, the old version sama the new version of us gitu, ya kan?
Nah, yuk kita baca firman lagi di Titus 2 ayat 12. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini. Nah, sebenarnya itu mungkin saat ini itu kelihatannya menyiksa, kelihatannya tuh nggak enak gitu kan. Tapi yang aku tahu tuh setiap hal, proses apapun itu, sekecil apapun itu dan sebesar apapun itu proses, akan selalu ada hal positif yang bisa kita ambil. Mungkin ketika kita lagi emosional dalam arti bukan hanya marah ya, kadang kita marah, kadang kita sedih. Emosional itu sangat luas pengertiannya. Kadang kita dalam keadaan emosional itu kita nggak bisa melihat sisi positif. Kan ada tuh lagunya Let Go. When I let go, then I found life. Kenapa sih ketika kita let go, baru kita found life? Kenapa di lirik lagu itu seperti itu? Ketika kita let go, our ego, emosional, marah, benci, kesel, kepahitan sama seseorang, baru kita bisa melihat sisi positif dari sesuatu gitu loh, dari suatu masalah. Jadi ketika kita masih emosi, kita masih kesel, kita masih marah, kita masih sedih, kita nggak akan bisa melihat hal positif apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi ketika kita let go all this emotional, let go all this ego, baru kita bisa melihat sisi positifnya. Oh, aku tahu kenapa aku harus mengalami orang tuaku harus pisah. Mungkin ketika orang tua aku tetap bersama tapi mereka saling menyakiti dan aku melihat hal itu, mungkin aku akan tumbuh menjadi anak yang gak sehat secara mental dan psikologis. Itu dari situ kita udah bisa melihat sisi positif. Oh, mungkin ketika mereka bersama mereka akan end up saling menyakiti, mungkin bisa bunuh-bunuhan kali ya kan. Oh, mungkin dari sini saya bisa menjadi berkat, aku bisa menjadi berkat buat temanku. Mungkin buat ke depan temanku ada yang mau cerai, bisa aku kasih tahu gimana sih rasanya jadi anak broken home itu seperti apa gitu. Oh, mungkin kedepannya kalau aku pilih pasangan, aku jadinya lebih berhati-hati karena orang tuaku seperti ini gitu. Akan selalu ada hal positif yang bisa kita petik ketika kita clear our mind, kita ubah pemikiran kita ubah all the negative mindset ke positive mindset dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, dan pola pikir yang baru ketika kita mau nurut, sabar, dan mengampuni itu. Baru kita bisa menerima hikmat Tuhan. Baru kita bisa melihat dengan kacamata Tuhan kenapa masalah itu terjadi. Oke, terus poin ketiga. Tuhan itu ngegas dalam hal yang mulia. Ya sama ya, kayak sejak dari awal kita ditetapkan untuk dimuliakan bersama dengan Dia. Yes, amin. Nah, ini kita tuh kayak di-create sama Tuhan itu buat jadi spotlightnya Tuhan. Kenapa sih kita harus ada di spotlightnya Tuhan? Supaya one day kita menjadi kayak brand ambassadornya Tuhan. Kemana-mana kaki kita melangkah, kita membawa nama Tuhan dan orang bisa melihat Tuhan di kehidupan kita, sekalipun mungkin dengan segala kekurangan kita masih nggak sempurna, tapi orang lain bisa melihat, oh ini loh perbedaan anak Tuhan sama anak duniawi seperti ini. Ketika anak Tuhan diterpa masalah, diterpa badai, mereka nggak akan tenggelam, mereka nggak akan binasa dalam api yang panas, tapi mereka akan mereka bisa kayak going through the difficult situation, mereka bisa melalui itu dan nama Tuhan yang dimuliakan. Karena kalau mau dipikirkan secara manusiawi, gak mungkin dia bisa selamat, dia pasti tenggelam. Gak mungkin dia bisa selamat, dia kan akan kebakar sama api itu yang panas. Tapi ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, apapun masalahmu, apa yang dilihat manusia tidak mungkin, itu yang mungkin, yang Tuhan, semua itu mungkin yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan di situ orang lain akan melihat, oh dia emang anak yang disertai sama Tuhan. Amin. Terus berikutnya sama dengan kenapa sih ini kita tuh digas dalam hal kemuliaan juga. Ya sama lah.
ya kita diproses untuk menjadi history maker, menjadi pencetak sejarah. Apa hal-hal apa yang belum mungkin masih jarang terjadi di luar sana, tapi kenapa kok terjadi sama anak Tuhan? Karena Tuhan mau mencetak pencetak sejarah, mencetak history maker. Ini nih anak gila, orang akan lihat gila, dia kan masih umur segini kok dia bisa melalui proses kehidupan seperti itu ya, kok dia bisa ya, dia nggak gini loh. Ketika orang kena masalah, hal-hal yang orang akan lihat itu banyak hal, karena apalagi zaman sekarang ya, sekarang tuh banyak orang yang malah kena di mentalnya, di psikologisnya. Tapi ketika kita bisa melalui banyak badai kehidupan, banyak masalah, dan kita fine-fine saja, orang akan melihat, gila, dia kok bisa ya, kalau gue mungkin gue udah gak tahan gitu. Nah itu perbedaan anak Tuhan sama anak dunia. Dan itu yang Tuhan lagi ciptakan sekarang ini, history maker. Nah, kita mau baca firman Tuhan di Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kita hidup memang hanya sekali guys, namun bukan berarti kita cuma hidup hura-hura, seneng-seneng aja. Ya udah yuk party, kan kita YOLO bro, YOLO, you only live once gitu kan. No, it's not about that kind of thing. Kayak kita tuh lebih yang kayak, kalau anak Tuhan ya, kita tuh harus mempunyai hidup yang lebih berkualitas. Dalam arti apa sih? Because I only live once, I don't wanna regret things. Aku gak mau melakukan hal-hal tolol, hal-hal yang gak bernilai. Aku malah mau melakukan hal-hal yang bernilai di mata Tuhan, dan itu nanti yang kita tinggalin itu adalah legacy. Orang ketika kita, banyak kok yang bisa dinilai, kayak misalnya orang kalau meninggal ya kan, ketika dia meninggal, orang yang punya legacy yang bagus, ketika dia meninggal banyak orang yang datang dan menangis untuk orang itu karena kepergiannya. Tapi orang yang nggak meninggalkan legacy yang baik, ketika dia meninggal siapa yang mau datang? Yes. Nah itu, ketika kita hidup, you only live once, use your life wisely. Benar-benar pikir sebelum kalian mau melakukan sesuatu. Pastikan sesuatu yang akan kalian lakukan itu benar-benar bernilai, dan kalian itu menjadi orang-orang yang terhormat dan dipandang, disegani oleh orang lain gitu. Jangan melakukan hal-hal yang nanti one day kita akan regret, akan menyesali, kenapa ya dulu gue goblok banget, gue harus melakukan hal ini, hal itu, biar kelihatannya keren doang, padahal keren gitu ya kan. Gitu. Conclusionnya, hari ini kita dapat menyimpulkan ada 4 poin ya guys, 4 nilai kehidupan dari tindakan Tuhan yang ngegas banget nih sama kehidupan kita. Which is poin pertama adalah karakter. Jadi kita ini bukan lagi menjadi pribadi yang mengasihani diri sendiri, kayak kenapa sih kok kasihan banget hidup gue begini-begini amat. Udah nggak kayak gitu guys. Tapi kita tuh lebih bisa memaknai, oh Tuhan itu punya maksud sama kehidupan gue, Tuhan tuh lagi mau pakai gue, Tuhan tuh lagi mau mencetak sesuatu yang baik, yang mungkin sekarang kita belum lihat baiknya itu apa gitu. Itu mindsetnya akan berbeda, karakter kita akan berbeda dengan karakter anak duniawi, karena kita mempunyai pemikiran yang fresh dan yang lebih dewasa gitu ya kan. Terus poin kedua adalah creativity. Nah seperti sponge nih guys, makin diperas dia makin mengeluarkan sesuatu yang bernilai ya kan. Anak Tuhan ketika kehidupannya diperas banget, dia akan mengeluarkan nilai-nilai gitu loh yang berarti. Maksudnya dia akan bersinar dan membuahkan hasil gitu loh, yang bisa dilihat nantinya. Terus yang poin yang ketiga adalah charity. Jadi Tuhan mau bersama dengan pengalaman kita yang gak enak itu, kita juga berbagi sama orang. Kita share pengalaman kita agar bukan hanya kita, maksudnya dari pengalaman kita, ini loh, gue udah salah mengambil keputusan, gue udah hidup, mungkin dulu gue narkoba, gue minum-minum apa segala macam, tapi guys jangan lakuin gitu guys. Gue share ini ke lu bukan karena gue bangga sama kelakuan gue yang dulu, enggak,
gue sebenarnya nih aib gitu, tapi kenapa sih gue mau share ke lu biar lu nggak goblok sama kayak gue, kasarannya gitu ya guys. Nah, biar kita tuh ada nilai charity-nya, kita tuh berbagi pengalaman, biar orang lain itu diberkati dan jangan salah mengambil langkah gitu. Poin keempat adalah community. Dalam arti apa sih community? Jadi di dalam community itu ada yang namanya sebuah teguran, sebuah sapaan dengan kesabaran, ketulusan. Karena gini loh, ketika kita misalnya nih, ini baru banget nih, aku sendiri baru bahas di magnet aku bilang komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang selalu menghasilkan buah-buah roh. Ya, termasuk kita menegur, kayak kalau misalnya kan kita ini masih manusia, kita masih hidup dalam daging, kita masih sering kali lalai, sering kali kita lose control, sering kali kita menyimpang. Nah, itulah gunanya komunitas. Itulah pentingnya kita memilih komunitas kita, pergaulan kita, pertemanan kita. Jangan sampai nih, kalau misalnya kita udah merasa nih, kok gue berteman sama A, tapi gue kok nggak ada baik sih orangnya, nggak dibilang nggak baik, nggak dibilang dia jahat atau merugikan kita, enggak, tapi kok aku jadi kehilangan nilai-nilai yang aku pegang ya, nilai-nilai kehidupan yang selama ini, prinsip yang selama ini aku pegang, gue pegang, kok jadinya gue malah melenceng sendiri dari prinsip gue sendiri gitu. Nah, jangan sampai kita salah memilih komunitas yang seperti itu. Nggak dilarang berteman, tetap berteman sama mereka nggak apa-apa, cuman dibatasi. Dan kita harus benar-benar memilih komunitas yang malah bisa membangun kita, yang kayak bisa, Yar, lu kok belakangan ini sering ngomong jorok sih, lu kok belakangan ini sering minum-minum sih, lu kok mulai ngerokok lagi lu, gitu kan. Nah, kita butuh komunitas-komunitas yang seperti itu. Bukan berarti itu komunitas yang menghakimi kehidupan kita, enggak sama sekali guys. Itu menjadi alarm buat kita, biar kita juga bangun. Oh iya ya, kok gue jadi begini ya, dulu gue nggak kayak gini nih, gue kok sekarang jadi kayak gini. Nah, itulah guys poin-poin penting apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan itu ngegas sama kita, yang bisa kita petik nilai-nilainya di hari ini, di sharing ini. Dan 3 poin di hal apa yang Tuhan ngegas di kehidupan kita, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama punya pemikiran yang lebih dewasa, lebih luas lagi, biar kita nggak berpikirnya mengasihani diri sendiri, berpikirnya kenapa hidup kita kayak apes banget atau sial banget apa gimana. Enggak. Percaya semua anak Tuhan yang ikut Tuhan, yang percaya dan menaruh pengharapannya sama Yesus, bukan memiliki hidup yang sial. Kita beruntung karena kita diproses. Amin. Thank you guys. Yesus HaMashiach bless you.